Ya, sudah disuruh geser. Ini kami sudah geser, gitu mas, sudah geser. Jadi istilahnya tidak pas di bawahnya apa sutet itu mas. Itu sutet kan namanya itu mas ya. Iya. Ya, tidak pas di bawahnya sutet. Nah, cuma ada saran dari sutet itu minimal itu 10 meter jaraknya itu dari bawahnya kabel terbawah gitu. Tapi kami sudah ada di ini jalurnya sutet sudah gitu. Kan otomatis Oh gitu. tidak masalah, aman kan ya mas ya. Ya Walaupun aman Pak. katanya jaraknya ini ya jaraknya dari kabel terbawah itu sampai bangunan itu 10 meter ya minimal ya. Iya Ya. Pak. Asalkan nggak intinya kan asalkan nggak nyentuh ke kabelnya itu kan ya mas ya. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Gimana gimana? Eh, Ya kalau misalkan itu kan jarak amannya ya. Iya. Kalau bangunan sih 10 meter, yang penting kan nggak nyentuh memang. Iya. Cuman kalau eh, ada aktivitas takutnya itu, kalau misalkan ada bawa kayak ada pekerja terus bawa tiang itu takutnya bawa apa ya kayak besi panjang gitu loh takutnya Pak. Oh gitu. Ya asalkan Soalnya nggak. kan Iya. kalau tegangan tinggi itu Iya. dia listrik itu sifatnya kan loncat ya Pak. Iya iya Jadi iya. kalau didekatkan pun walaupun tidak menyentuh itu Iya. dia bisa kena. Oh Gitu. gitu ya. Ya, Iya iya. Itu jarak maksudnya enggak maksudnya jauh itu jauhnya amannya berapa meter itu mas? kalau amannya sih sebenarnya ya itu tadi 10 meter itu sudah Itu kan aman. ini. Tapi Itu kan uh, tandon. Jadi ada uh, rangkaian besi cor itu loh mas gitu. Itu kan oh gitu. minimal dari kabelnya itu kan tidak terbungkus mas ya itu. Iya nggak terbungkus. Jadi kalau kena besinya, maksudnya kalau agak dekat itu, misalkan mendekatkan 4 meter itu ngeground ya. Takutnya iya. Takutnya Soalnya itu ya. tegangan 150 itu. Nah, Iya. kalau batas amannya kalau itu kan ngerangkai besi sekarang itu mas. Jarak amannya itu biar tidak ngeground berapa meter itu mas? Ya itu tadi 10 meter itu 10 tadi. meter itu ya, biar tidak ngeground Iya. ya. Iya. Oh, gitu ya mas ya. Iya, harus hati-hati Pak. Ya, ya, ya. Walaupun itu sudah ini ya, tidak pas di bawahnya ya. Karena Iya. itu sudah ini pindah titik karena orang PLN ke situ ini jangan pas di bawahnya. Kemarin kan saya bangun pas di bawahnya itu kan tanah untung lahannya luas gitu mas. Akhirnya pindah gitu, pindah Agak geser sedikit gitu ya. geser gitu, gitu. Kemungkinan dari atas ke bawah itu selisihnya itu 9,5 meter gitu. Kalau kita pas ngukur pas di bawah karena sudah geser itu nggak pas di bawahnya lagi. Oh gitu ya. Nggak masalah ya mas ya. Nggak Nggak pas di masalah kan. bawahnya. Yang penting ini Pak, apa pada saat pembangunan itu Okay. pengangkatan besinya itu jangan diangkat ke atas gitu. Ya itulah intinya saling apa ya mengingatkan kalau jangan sampai kurang dari 10 meter lah, menjauh lah. Oh Gitu, gitu. maksudnya. Iya. Iya iya iya. Walaupun itu Soalnya pakai ini ya alas kaki dan anu tetap ya kena mas ya. waduh enggak mas beda soalnya alas kaki yang biasa itu kan untuk listrik yang rumahan ini. Iya iya. Kalau itu ada sepatu yang khusus Oh selalu khusus ya. 150 kV, ada tingkatannya kan, ada 20 kV, ada Cenderung awal. 150 kV. Kalau itu kan listriknya besar, jadi walaupun pakai alas kaki ya kan tetap mas. Oh iya iya Iya, iya iya. Iya. iya, Dikurangi 10 meter. Iya dah mas. iya, Terima kasih mas iya. informasinya. Iya itu yang punya itu ya PLN Pak itu. Saya aja nggak punya itu sepatu yang 150 untuk tower itu. Iya iya. Itu memang pekerjaannya PLN bagian transmisi, bagian tower. Kalau Iya. saya kan bagian 20 KV-nya. Iya iya iya. Iya kebetulan itu mas diingatkan di anu itu balas sudah geser kita tanduknya suruh ini kurangi setengah meter gitu. Iya dah. Iya dah mas. Tadi itu Jauh lagi nggak bisa toh? nggak bisa mas karena di situ nanti ada ini tempat olahraga itu. Oh, sudah terbangun ini sudah gitu. Oh sudah terbangun. Iya sudah sampai anu kemarin informasi di awal itu pas di bawahnya itu kalau nggak salah pas di bawahnya sutet itu.
Cuma Terus menurut saya aman sih. Mungkin kan ya kan itu kan karena yang ini kan mungkin sudah terbungkus. Kalau itu ternyata nggak terbungkus itu Mas ya. waduh enggak Pak itu Pak. Enggak ya. Kan memang dibuat jauh-jauh gitu dia. Kan antara kabel satu sama yang lain kan jauh itu. Iya, iya. Cuman itu kan kelihatannya kayak kabelnya SIM 4, tapi SIM 4 itu setrumnya sama, jadi nggak nyetrum kan. Iya, iya, iya. Iya, dan Jadi dari tanah jauh, dari antara kabel satu yang sama yang lainnya juga jauh juga. Tujuannya ya itu karena pegangannya tinggi banget itu. iya, iya. Misalkan Iya. ada besi jarak 5 meter misalkan, kalian tahu kan kalau buat ngecor itu besi polos itu 5 meter itu Mas, itu langsung ngeground Mas ya. Kalau filmnya sampean lah, langsung Iya. langsung Takutnya dia loncat itu loh Pak. Kan itu. kita nggak tahu ya namanya listrik kan bahayanya tuh loh. Kayak petir nanti takutnya langsung ngepret gitu, aduh buyar. Oh iya, iya. Iya, takutnya seperti itu. Iya, iya. Oh, bukan mau mempersulit atau apa, Iya, eman iya. itu loh maksudnya, Iya, nyawa iya. soalnya. Iya, iya, iya. Itu loh. Proses hukum iya tahu. Iya, iya. Iya, ya dari Ya itu. PLN-nya sih tadi itu ingat kemarin aku nggak salah ingatkan hanya kalau bisa kurangi 1/2 meter, kalau kami tidak tanggung jawab gitu. Nggak ada ini apa peringatan enggak gitu. Aslinya ya mau tanggung jawab mau nggak tanggung jawab tetap PLN tanggung jawab itu Mas. Kena hukuman PLN karena dia dianggap nggak menghimbau. Soalnya apa ya? Kan dia PLN sebenarnya udah ngomong, cuman Ya, sudah. karena orang-orang kan tetap Sebenarnya kan. ya sudah menghimbau gitu. Kan tandonnya suruh geser, kita sudah geser gitu. Nah ternyata jarak aman tandonnya itu yang harus diturunkan 1/2 meter. Gitu. Aduh, gravisi ribetnya ya sudahlah gitu. Ya sudah Mas. Itu di daerah mana? Seliwung ya? Seliwung. Pas di bawahnya Sutet itu Mas. Gitu. Makanya kan di bawah Sutet suruh pindah, kita pindah. Ternyata masih belum jarak aman gitu. Tapi kita tingginya 9,9 meter tandon itu. Kenapa tinggi seperti itu? Biar nekan Mas airnya. Ternyata suruh diturunkan biar gak saya nggak ngeground lah nanti ke pekerjaannya itu. Saya khawatir seperti itu. Gitu. Iya. Soalnya kalau transmisi itu juga vital termasuknya pada sih. Tapi kan pernah ada, kalau itu kan Jawa Bali ya bisa kena. Vital itu, jadi sistemnya untuk backup listrik beberapa kabupaten kan. Iya. Pernah ada kejadian nggak maksudnya? Pasang itu puas gitu langsung Jawa Bali itu. Iya. Pernah ada ya? Jalurnya yang disalurkan sama itu jaringan Sutet itu langsung padam total. Gitu ya. Dulu kan pernah ada itu dari penyebabnya layangan Mas yang nyangkut di Sutet itu Mas. Akhirnya padam semua itu kan. Layangan ya bisa ya? Bisa. Makanya kena marah semua itu PLN gara-gara layangan itu. Iya wes. Iya. Iya layangan pedot. Iya Mas. Saya kurangi tinggi tandon. Ya, makasih Mas Aziz. Ya dah. Sama-sama. Ya mari, assalamualaikum. Iya, itu yang perlu kita ini semua gitu, maksud saya kita review lagi gitu loh untuk itu. Untuk apa namanya, termasuk bukan di luar 4 desa yang 0 APBD, termasuk yang ini tadi gitu loh. Misalkan kayak yang Tanjung Pecinan, tadi 39, padahal dia di sini komitmennya awal Tanjung Pecinan 50 juta. Ini kok dia turunnya nggak banyak ya. Mungkin nggak ada masalah kalau turunnya nggak banyak. Ya tadi kan misalnya dia komitmennya 250, ternyata cuma 50 juta atau seperti itu kan akan menurunkan nilai RKM. Iya, memang gitu. Ya makanya maksud saya kan itu berarti teman-teman setelah APBD itu fit berapa, itu kan harus mulai direview ininya. Direview RKM-nya, nilai RKM-nya direview dan juga ditempatkan untuk bangunan-bangunan yang penting itu yang didahulukan gitu. Misalnya ini reservoir itu sebenarnya bangunan kunci Mas, dari sumber ke itu kunci.
Tapi kalau misalkan transmisi misalnya di distribusinya dikurangi itu nggak ada masalah. Untuk saat ini 90% misalnya cuma 2 SR itu masih kita maklumi. Tapi dia berfungsi dalam jangka waktu yang lama gitu. Saya khawatir yang kemarin disampaikan Pak Aris itu nanti cuma 2 atau 3 SR yang terpasang. Terus nanti KP Spam kita tanya, loh Pak kenapa kok SR-nya nggak nambah-nambah? Nggak ada Bu untuk listriknya. Pasti alasan mereka itu. Iya. Tahu sendiri. Tahu sendiri masyarakat kan. Udah kita nggak bisa. Loh kalau udah masyarakatnya sudah nggak mampu untuk mengoperasionalkan, kita mau gimana? Ternyata SR mereka masih sedikit. Itu yang mungkin jadi kekhawatiran. Terus hari Senin itu kita kunci. Biasanya kalau di kuncinya di Bu itu namanya kita bakal menyatakan barang itu kalau pengalaman kami di Kabupaten Situbondo itu APBD-nya mesti besar gitu Bu. Tidak mungkin kecil itu Bu. Mungkin 100 minimal 100 gitu Bu. Dan itu biasanya sudah dilengkapi tandon dan jaringan pipa seperti itu Bu. Gitu. Makanya kan yang 00 itu untuk kesepakatan di 2021 itu mesti APBD-nya di atas 100 seperti itu Bu. Yang kesepakatan itu memang belum kami tekan. Biasanya setelah mengalami tekanan, maksudnya penekanan dari kami biasanya dibicarakan itu Bu. Jadi seperti itu. Oke, kalau itu makanya maksud saya untuk paham. Saya bisa berarti Senin itu dapat pagi ya? Senin pas rapat aja itu yang diundang Pak Rindinya. Dapat surat pernyataan itu. Oke, sekarang saya kan juga mengupdate ini ya. Intinya kan saya sebenarnya untuk kronologinya untuk melaporkan juga ke PPK gitu loh. Tapi itulah nanti bisa saya sampaikan. Nah, masih itu tadi Mas, mungkin kabupaten kalau dari PPK diminta mereview dilakukan saja. Karena memang tidak logis gitu loh ya. Tidak logis. Itu intinya 90% dari nilai yang terjalankan itu berarti kan bahasa BLM APBN dan kontribusi. Ya kan? Itu benar-benar harus dijalankan bisa mencapai sistem itu difungsi. Gitu. Jadi bangunan-bangunannya itu yang vital-vital itu memang harus didahulukan. Mungkin kalau pengembangan jaringan distribusi misalnya pipanya yang di waktu di RKN misalnya 2 kilo itu bisa saja cuma setengah kilo nggak ada masalah, tapi bangunan intinya dari sumber ke sampai ke reservoir itu jalan gitu. Jadi bisa jadi distribusi nanti nambahin dikit-dikit, bisa nunggu gitu loh otomatis untuk sambungan pengembangan seperti apa Bu? Karena gini, kita kan rata-rata di atas 80 itu Bu. Kalau di atas 80 memang biayanya agak besar. Kita nyebat banyak dari APBN. Seperti itu Bu. Makanya enggak gini, kalau memang itu biaya pengeborannya lebih tinggi, larikan semua ke pengeboran. Kalau memang pipanya nggak kumanan ya bagaimana dapat gitu kan. Nah itu maksud saya, sistem yang seperti itu yang teman-teman harus bisa meyakinkan kepala desa. Sampai cuman doang. Iya. Jadi semua itu utama Mas. Maksud saya begini, kegiatan yang kalau saya mengambil pemahaman dari Ibu PPK itu dipastikan di 2020 kan berfungsi melayani masyarakat gitu. Saya ambil contoh aja misalkan di ini desa wilayah Subo misalkan ya. Nah biaya pengeborannya itu 190 juta gitu. Nah otomatis itu berarti bisa masuk APBD ya Dian? Enggak. Ini dia APBN. Oke, masuk APBN. Oke, berarti kan tersisa 245 kurang 190 sekitar 60-an ya, 60 jutaan ya. Nah, 65 juta. Nah, terus ini untuk dia lain untuk biaya listrik, pasang listrik juga. Nah, untuk tandanya itu kami ambilkan dari APBD karena sudah kepotong ini Bu, tempat cuci tangan. Seperti itu, ada 2 titik. Seperti itu. Maksudnya gini. Cuci tangan kan, apalagi gini Mas, apalagi itu cuci tangan kan harus, otomatis kan harus berfungsi kan. Harus berfungsi ya. Nah, maksud saya bilang, tapi itu penting, untuk reservoir itu penting, karena apa? Kalau memang sistem bypass, itu nanti yang kerugian KP Spamnya sendiri, daya operasional tinggi. Jadi tidak akan memfungsikan, saya yakin itu. Pasti cuma 2. Maksud saya gini,
kalau misalkan itu 190 berarti kan sisa 55. Itu termasuk biaya pelatihan. Biaya pelatihan kan inkes nggak bisa? Diinkes Bu, diinkeskan sudah. Kalau pelatihan diinkes, oke. Berarti baru hanya untuk CTPS ya, paling CTPS berapa? Paling 5 juta bisa ya? 5 juta, sekitar 7 jutaan itu Bu. Hah? Sekitar 7 jutaan, oke. Oke, sederhana lah, lah mas, dibuat gak terlalu mewah-mewah banget lah. Nanti kalau pengembangan baru, nggak maksud saya ini kan untuk memaksimalkan dari sistem yang 90%. Nah kalau kayak gitu berarti, kontribusi masyarakatnya kan harus kuat gitu loh. Yang inkennya itu, iya kan? Nah itu sekarang bahasanya APBN itu 315 itu kan 90%. Iya. Itu harus dihitung penuh itu. Dibahasakan di PKS itu akan terjalankan semua. Otomatis saya tahu di lapangan nggak mungkin 56 juta keluar itu nggak mungkin gitu. Nah tapi itu bahasa di PKS itu keluar mas, gitu loh. Nah makanya itu perlu, maksud saya perlu disampaikan juga ke kepala desa. Gitu. Kalau memang APBD-nya dikurangi, oke, itu karena kebijakan pusat. Tapi inkennya itu harus gimana gitu loh, maksud saya gitu. Nah terus satu lagi saya baru ingat, ini sudah saya kirim ke pusat lagi. Inkesnya itu sudah masuk nggak semua desa yang 2020? Proses Bu, masih proses. Oh masih proses ya, berarti memang nol ya, masih belum ada mobilisasi inkes ya, oke. Berarti sudah sesuai dengan yang saya kirim. Tadi saya baru ngirim update progres ke yang situ Bondo karena nggak ngirim gitu. Saya pikir ya udah sama dengan yang dulu. Nah itu mas, jadi maksud saya, sorry ini agak lama ya. Masih makan ya? Iya. Gitu, intinya gitu aja. Aku kasihan harus habis ini Jumatan 10 menit. Maksud saya, bangunan-bangunan yang penting itu diefektifkan dulu lah. Nanti perkara sambungan rumah, distribusi jaringan yang nggak panjang, distribusi yang nggak panjang. Kalau dipaksakan bangunan tower dengan nilai gitu, itu juga nggak optimal. Ketekanannya juga kurang besar Bu. Seperti itu. Ya karena kita dapatnya bangunan kan kurang tinggi nanti itu Bu. Karena berapa sih nambahnya? Kira-kira berapa sih kalau satu tower? Makanya gini, desain itu jangan terlalu besar untuk reservoirnya. Proyeksinya dihitung beneran, Mas. Ya iya. Ya kita sudah hitung standarnya, Bu. Ukuran 3x3 tinggi 7 meter saja itu menghabiskan anggaran sekitar 70 jutaan itu, Bu. Seperti itu, Bu. 70 juta berarti kan bisa, nah ini sekarang kita kembali. Justru reservoir itu sebenarnya nilai inkennya kan tinggi ya? Enggak juga, Bu. Ya kan, harusnya. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa jalan, Mas. Nggak akan bisa jalan kalau nilai inken 70, 56 juta gitu. Kalau nggak masuk di reservoir itu nggak akan jalan nanti. Karena, bisa. Iya kan? Maksudnya itu yang maksud saya gini loh. Itu harus di-breakdown-kan. Itu disampaikan ke kepala desa. Gimana caranya, gitu loh Mas. Karena bahasa di PKS itu 90% itu harus sudah jadi sistem gitu depannya. Kalau misalkan APBD itu 0, misalkan kita anggap 0 gitu. Kalau APBD-nya yang bagus, nggak ada masalah, jalan kan dia. Kayak Subo ini pasti jalan, lancar dia. 200 juta dia komitmen dari kepala desanya, nggak ada pengurangan. Betul kan itu? Iya. Iya kan? Iya. Kemarin misalnya Pak Kepala Desanya saya nyatet apa yang disampaikan 200 juta sesuai dengan yang data yang dikirim awal. Terus kemarin komitmen dari Kepala Desanya sendiri nggak ada pemotongan bijak katanya gitu 200 juta. Oke. Nah itu. Nah maksud saya kalau yang kondisi yang kritis-kritis gitu. Lah yang pas desa yang 0 itu memang sama kondisinya kayak Subo gitu yang pengeborannya butuh biaya tinggi. Iya Bu. Kami khawatir Bu karena di sana sih berbatu. Rata-rata berbatu itu Bu. Kalau nggak dalam kebunnya itu khawatir tidak ketemu air. Seperti itu. Dari hasil geolistrik berapa kedalamannya? Sekitar itu di aquifernya itu di 70-80. Seperti itu Bu. 80 berapa? Dia itu kan kontraknya kan kontrak debit ya? Iya. Bukan kontrak kedalaman kan? Iya. Kontrak debit kan? Iya. Iya. Nah
kontradiktif. Oke, berarti kan kemungkinan itu semua bukan CAP ya, nilai CAP ya. CAP semua bukan itu loh. CAP semua, oke. Otomatis kan maksudnya halangan pertama sudah terlewati, masuk CAP. Cuman dia butuh aku memang kedalaman karena situasinya ahlinya satu ya, ada satunya, jadi otomatis pekerjaannya lama dan butuh butuh biaya tinggi. Ya itu. Cuman maksud saya apapun ya gini, maksud saya gini, mungkin itu perlu ada diskusi kali ya sama teman-teman dan kepala desa situasi seperti itu. Jadi bunyi kontrak PKS yang kemarin ditandatangani itu 90% itu harus jalan. Nah bahasa 90% jalan itu kan berarti di situ ada inkennya kan harus keluar gitu loh. Gitu. Iya, jadi otomatis ada beberapa tenaga kerja yang upahnya nggak kebayar karena masuk inken. Itu yang mungkin sampaikan dengan kepala desa. Mungkin saya tahu kenyataannya susah, tapi ya itu bahasanya PKS, Mas. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak jadi sistemnya. Kalau reservoirnya dibangun belakangan yang dia sampaikan Pak Aris kemarin, saya yakin itu pasti nanti berfungsi sebagian itu nanti. Oke, pada saat itu di fungsi awal jalan, tapi untuk pengembangan susah. Iya Bu, tapi kan gini, kalau berdasarkan dari pengalaman kami itu memang ada yang seperti itu, tapi nanti ujung-ujungnya jalan Bu, karena lebih optimal lagi kalau dibandingkan tower yang optimal, seperti itu maksud saya Bu. Tidak dipaksakan kita dibangunkan tower dengan hasil pemaksaan, nanti hasilnya kurang optimal juga, saya buatnya seperti itu. Oke, maksudnya hitunglah. Hitung aja. Maksudnya gini, satu harus memang 3x3. Yang 9 kubik itu, atau 18 kubik itu, sorry. Iya, 3x3 kan itu untuk 3x3, 9, 27 kubik. Harus seperti itu. Atau 27-an kubik itu ya. Iya. Harus seperti itu memang. Iya, itu kan analis kalau di perhitungan hidrolisnya itu memang pemanfaatnya sekitar di atas 500 kk itu. Sedangkan di atas 500 kk itu ya itu standarnya memang seperti itu. Standar minimal itu yang kami gunakan itu 27 kubik. Harusnya lebih dari itu. 27 kubik. Ya, soalnya kan enggak mestinya itu berdasarkan kebutuhan air itu kan ada jam puncak ya. Iya. Distribusi kan harus jam puncak yang dihitung. Ya. Kalau reservoir kan hari maksimum. Ya. Bisa sebenarnya Bu pakai yang apa itu Bu namanya itu, pakai besi siku Bu yang kayak Pansimas 2 itu, cuma saya khawatir nggak optimal. Pakai itu Bu, standar fiber itu loh. Oh, standar fiber jangan. Nah, itu kan. Karena pengalaman kami itu bukan dari programnya Pansimas sih, di program lain itu ketika ada orang nggak suka itu dicabut, diambil itu loh Bu. Seperti itu. Nah, kita nggak sampai mengorbankan kualitas, Mas. Kita nggak sampai, cuman saya cuma menyampaikan bahwa bahasanya 90% dari nilai PKS itu kan 90%. Itu kan masuk di dalam PKS. Itu harus bisa jadi satu sistem. Itu belum. Gitu loh. Maksudnya satu sistem. Ya itu tadi urut-urutannya dari sumber, ada reservoir, ada sambungan rumah, nggak sambungan rumah lah, ada jaringan distribusi. Jadi sistem itu. Nah, kalau misalkan yang disampaikan sama Pak Aris itu seperti itu juga butuh komitmen. Harus komitmen kuat. Gitu maksud saya gini, kalau itu memang sifatnya sementara, tapi harus butuh komitmen kuat. Apa yang menjadi pegangan jika kalau itu tidak dibangun? Kan teman-teman setelah program selesai kan pergi. Ini yang jadi kan masyarakat, yang jadi beban kan Bapak Kapespam. Kalau sampai kepala desanya berubah, bukan Bapak itu lagi, itu kita harus juga. Kalau itu melihatnya dari kepala tinggi Bu, Pak Tinggi Bu. Ya, tapi kan bahasa organisasi kan Kapespam Mas yang mengelola. Dan kalau kepala desanya itu nanti Bapak itu jadi terus. Takut kita 3 tahun ke depan bukan Bapak itu lagi. Kan gini, makanya Senin itu yang dikumpulkan komitmen. Kalau mereka sudah diikat dengan berita acara seperti itu, kita juga ikut nekan Bu. Kan biasanya kalau sudah di budayanya di situ, kalau sudah diikat dengan itu, mereka tidak berani. Gitu Bu. Oke.
Makanya gini, saya ingin mempelajari ini, maksudnya tolong dijelaskan juga, apakah kepala desa itu berlanjut sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan. Oh iya, Bu. Itu sangat. Iya, cuma habis pilkada gitu, Bu. Tahun kemarin habis pilkada, Bu. Oke, berarti kan mereka masih Bapak itu aman. Oke, dari sisi aman, otomatis komitmen kita bisa pegang sampai 3 tahun ke depan. Iya, Bu. Ya kan, komitmen. Oke, itu maksud saya itu harus bikin, maksudnya keuntungan dan kerugian kan kita harus buat gitu loh. Ya. Seperti itu supaya kan kita bisa mengambil keputusan itu lebih enak gitu loh. Iya. Oke, nah terus habis itu harus memang saya itu khawatir banget loh kalau sistemnya yang dia sampaikan Pak Arif itu nggak seperti itu nggak berjalan gitu. Nah itu memang gitu, maksud saya itu mungkin perlu disampaikan. Iya. Perlu bahwa nanti kami bersama-sama, Bu. Kami bersama-sama di Kabupaten Situbondo, baik dari ROMS, kebetulan dengan Mas Badut juga orang lokal juga ikut ngawal, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Yang beberapa desa yang 0 itu, saya memang juga komitmen melawan, seperti desa Langkat itu kayaknya 0 itu, Bu. Seperti itu. Iya, Langkat 0. Iya. Memang Langkat 0. Nah, itu memang Joro kalau nggak saya kawal juga ikut ngawal itu. Memang komitmen awalnya itu 200. Dia juga itu, Bu, apa namanya, juga mengharapkan. 250. Jadi, 250. Tapi memang desa-desa yang 0 APBD itu memang desa-desa yang membutuhkan air nggak? Iya. Kalau misalnya iyanya itu hampir nilainya 90% atau cuma iyanya karena 60-an persen? Ya, kalau kebutuhannya nggak terlalu banyak, seperti yang kejadiannya merah-merah itu kemarin, itu kan kebutuhannya tidak terlalu tinggi gitu loh. Iya, mereka punya alternatif lain. Nah, jadi makanya untuk ini kenapa untuk mereka itu, Mas. Kenapa mereka atau bidasnya tinggi di awal itu ya karena mereka butuh seperti itu, Bu. Makanya ketika kami advokasi, mereka antusias seperti itu, Bu. Tapi kan bisa ikut kan, tapi kita ikat dulu, Mas. Nah, kita makanya itu komitmen mereka gitu. Makanya kan diikat setelah itu kita Zoom meeting itu, Bu, yang kemarin itu Pak Tinggi itu dikumpulkan, ayo buat berita acara kesepakatan seperti itu untuk dianggarkan di 2021 seperti itu. Oke. Kebanyakan goal, Bu. Karena kebanyakan goal seperti itu. Oke. Makanya pertama kan memang untuk menguatkan, karena gini itu tadi ada kekuatan dari ini kan sekarang di provinsi ya untuk apa namanya pengendalian programnya kan sudah di balai. Saya wajar lah dari balai khawatir. Nah tapi balai itu kan pasti nunjuknya ke kita yang di provinsi. Otomatis provinsi kan nunjuk teman-teman yang di kabupaten kan. Alurnya harus kita pahami. Nah maksud saya gini. Berarti kalau misalnya Langkat dan Blora itu 0 kan kemarin sudah diminta untuk kepala desa sudah diminta buat surat pernyataan akan dilaksanakan 2021. Dengan alasan kan kemarin sudah disepakati sama kepala desanya Nah sekarang untuk yang kedua untuk misalnya bagi kegiatan teman-teman fasilitator itu kan otomatis kerjaannya mereview kan. Mereview. Nah makanya mereview RKM itu berarti boleh nggak di ini bahwa pembangunan tadi saya tanya Pak Budi, maksudnya itu dengan nilai sekitar berapa tadi untuk reservoir 27 kubik itu nilainya yang kebiasaannya? Ini plus income, Bu. Jadi plus income itu 5.400.000. Jadi ukurannya, saya lihat dulu ini ukurannya berapa. Sebelumnya saya Mas David kan masih makan. Boleh nggak saya di aja di WA yang hasil misalnya untuk reservoir itu untuk bahan kajian aja untuk bahan kajian saya kalau ditanya Bu Ida kan saya bisa menyampaikan gitu. Iya Bu. Itu loh. Itu ya. Jadi waktu sumurnya juga yang dalam pembuatan proporsi itu contohnya. Itu saya juga. Karena Bu Budi, untuk sumur bornya, ini saya alami sendiri Bu ya, jangan dibandingkan dengan kok kemahalan Situbondo. Karena saya pertama itu, saya pengalaman pernah jadi aset itu Bu, ikut juga survei harga, gitu Bu. Ceritanya gini, saya ngambil punya Lamongan, ngambil punya, kalau nggak salah punya Pasuruan, itu survei harganya memang murah di situ Bu, di harga sumur bornya. Ternyata setelah turun di situ kita bicara pengeboran besar Bu ya, yang juga punya ini sifat lengkap, punya izin lengkap, tidak mau Bu.
karena standar pengeboran di Situbondo memang 1 juta, sekarang naik 1.200.000 kalau nggak salah. Oke, gini. Ya. Untuk meyakinkan PPK, itu kan istilahnya itu kan nanti dibayar di PLN. Ya. Bisa nggak dibuat referensi dari pembiayaan sumur bor yang dilakukan PU Kabupaten? Jadi gini maksud saya Mas David, untuk ini sebenarnya untuk teman-teman fasilitator juga. Ya. Jadi dianggap nanti jangan pada main gitu. Jadi misalkan, sebentar ini saya misalkan PU yang biasa melakukan pengeboran itu harganya memang hampir sama dengan yang dilakukan Pamsimas, itu mudah menyampaikannya. Wong PU sendiri maka datanya segini Bu, kan gitu. Biasanya teman-teman kan gitu. Nah makanya maksud saya itu nanti disampaikan, dilampirkan gitu loh. Itu maksud saya untuk kekuatan teman-teman untuk tidak ada pertanyaan terkait masalah harga. Gitu. Ya, ini bukan maksudnya ke saya berusaha mencari salahnya teman-teman, enggak. Maksudnya untuk justru membantu teman-teman. Jadi maksud saya supaya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan harga. Itu kan sensitif toh Mas. Betul. Kadang-kadang kan nggak melihat lokasi, nggak melihat situasi kan kadang-kadang semua dipukul rata. Nah, maksud saya penguatan referensi yang terkait itu Mas David sama teman-teman gandulnya itu ke PU. Jadi misalnya memang di pekerjaan di PU sendiri kayak gini gitu loh. Itu kan karena mereka lembaga resmi kan. Gitu loh. Sama-sama pemerintahan itu biasanya mereka lebih bisa ambil kata sepakat dibandingkan dengan kita yang dianggap konsultan itu gitu loh. Itu ya. Ya nanti mungkin itu yang saya bisa Mas David kirim aja saya harganya yang biasa sumur bor sama reservoir dengan kapasitas itu dan kedalaman itu. Terus mungkin bisa dikasih referensi tambahan PU. Jadi saya akan ditanya Bu Ida, saya bisa nyambung gitu loh menyampaikannya gitu. Ya udah ini Jumatan. Sorry pengganggu. Terima kasih Mas David. Iya. Waalaikumsalam. Oh sudah selesai. Iya Pak Joko. Besar semua 3 in itu. 16 liter per detik. Siap. Itu ini yang mau ketemuan di balai desa Patemon. Ya. Tapi Heri tidak aktif. Iya, Heri tidak bisa ada. Tidak aktif terus itu. Juga apa mau merapat, apa sampean udah juga diundang gitu loh. Enggak, itu cukup pendamping lagi ada perwakilannya itu Pak Joko. Iya. Ya sih itu. Wakili juga itu. Iya, itu kan maunya itu nanti kalau barengan yang Pamsimas yang dari Besuki, ya, itu nanti barengan di sana yang pindah ini gitu, minta mesin besar kan gitu. Ya. Nah, terus itu ada teman saya Pamsimas Besuki itu sudah ada yang nyerpe itu dari Pasuruan kemarin mampir di rumah saya. Iya. Anjar itu. Iya gimana? Ya? Gimana? Yang nggak tahu saya, yang menghubungi Anjar itu siapa kan gitu. Iya. Saya kan mau meneruskan yang Patemon sudah tidak minta biaya lagi, cuman saya minta pekerjaan itu baru juga yang di Patemon itu dikerjakan gitu maksudnya. Ya, si Patemon loh Pak Mari loh Pak. Yang Patemon dulu selesaikan. Iya kan, saya bareng itu nanti. Iya, itu. Seperti itu. Iya, kalau Anjar kan yang bekerjanya PU itu. Apa Anjar itu ya? Iya, Anjar. Iya, PU. Iya, enggak itu Pamsimas itu, mampir ke sini. Sampean itu apa sudah ada yang lain? Enggak ada, tak gituin sama saya. Loh, kok tahu sampean? Ke rumah kemarin. Anjar, itu dari Pasuruan. Pamsimas katanya yang di Besuki. Oh gitu. Oh, enggak tahu juga saya. Pamsimas yang di Besuki katanya. Ya enggak apa-apa, saya masih punya tanggungan. Tapi komitmennya kemarin waktu ketemu di Besuki, ada Badrus, ada yang dari Python, ada Pak Heri, ada yang pihak dari Bawang. Saya mau bekerjakan itu yang di Patemon, nanti nunggu saya bekerja yang di Besuki atau Subo kan gitu. Oke, nanti ketemuan di Heri katanya. Itu. Itu kesepakatannya Pak. Ya? Oh gitu kesepakatannya.
Aduh, walang. Iya, dapat dari mana saya dana? Jangan tanya soke situ soke. Iya, sampean. Iya, ada itu komennya, oh mama saya oke. Emang saya itu soke saya bagi ke saya, otomatis enggak saya. Oh, Enggak meneruskan saya. Dapat dari mana saya dana? Itu saya lihat dari sana itu. Saya lihat dari biaya itu nanti. Asli sakonin itu bolong pangan dari pertemuan. Kan gitu, bareng pada proyek itu. aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya itu. Tapi ini sudah ada yang ngerti ke rumah. Yang jelas belum lelang loh masih Pak. Hah? Belum lelang masih. Ya benda kosong sudah dikerjakan itu. Iya, saya tahu Anggar itu kemarin. Ngomong juga kan tim saya termasuk. Iya, saya dikasih ini. Coba sampean tanya ke orang Pamsimas siapa yang ngundang saya gitu. Apa yang ngundang Pak? Iya, ya nanti. Saya kan tahu itu nanti. Ya. Saya enggak perlu ngejar omong itu kan gitu. Ya dulu. Gitu. Siapa yang ngundang nanti saya kasih tahu kan gitu. Iya. Itu enggak ada yang awal ini kalau yang di pertemuan. Iya, Badrus Pak. Yang awal. Badrus ya? Iya. Iya kan saya itu kan informasi ke siapa kan informasi. Ya kalau dulu ke Badrus. Iya, kalau saya enggak dikasih pekerjaan otomatis saya enggak kerja di pertemuan. Leren sekali leren, wis. Iya. Enggak usah itu sampai pensiun saya. Sengaja itu sampean. Iya, saya komen. Sama deh. Ya berarti kan saya ini berai jebak kalau kemarin itu bahannya tak kira beriin je. Namun dapat ngerti. Anjar itu mesinnya 16 wiki. Kemarin itu pinjam ke saya. Pinjam sertifikat Jurubor 3. Iya. Saya tak kasih sama saya. Saya kepingin siapa yang nyuruh itu loh. Saya juga nggak tahu orangnya. Iya. Tanda tanya dulu orangnya sampean siapa orangnya? Hah? Tanda tanya dulu orangnya siapa orangnya Senyoro. Iya. Tak nanti. Yang saya mau minta foto itu. Jadi ngeromana saya free nanti saya. Fotonya siapa Pak? Foto Anjar. Iya enggak foto Anjar. Kemarin nyursi, habis nyursi dia kan punya Gio. Iya. Saya yang naikan situ Bondo di Gio-nya dia. Termasuk yang di Besuki punya Sidi, termasuk saya. Yang di mana-mana itu kan saya. Iya. Bahkan ketemu ini malahan malik ke sana kan gitu. Iya. Nah itu. Jadi yang penting sampean tahu ceritanya aja sudah. Tahu infonya kan gitu. Iya, lengkap itu Anjar itu. Lengkap enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lengkap ya. Cuma mesinnya 16 yang izin punya 1 kan gitu. Iya Pak. Ya saya perlu info aja ke sampean, mengasih info aja ya. Iya. Dia memang pertemuan memang itu rapat. Cuma biar FM lah yang menyelesaikan. Seperti itu. Iya, Badrus sama siapa? Anda ada lah. Badrus kok. Badrus sama Yasi. Itu masih namanya Yasi itu. Oke. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, artinya gitu. Saya kan mestinya karena sampai ngirim di tiap grup tengah, barat, timur ya. Iya. Saya kan bisa macaki ya di grup itu kan. Ada Pak. Sudah saya share Pak. Oh, saya penting nyampe ya. Sudah saya share teman-teman BD juga itu. Tolong bantuan sudah. Oh, dan saya mau share nih Famsi masih 3, enggak ya? Enggak. Saya tak bisa maca nih grup barat, timur, tengah, Bu. Ada saya. Itu. Mas Hendro juga kami nyampe sudah. Oh. Ya minta datang ya sih, enggak Pak. Itu. Saya tak butuh di sana. Itu saja tidak. Oh iya, enggak kok ini kok belum. Mas Hendro kopi sudah. Seperti itu Pak. Ya, kok dapat ya sudah. Iya. Ya, istirahat. Iya sama-sama Pak.